Setelah selesai melihat video ini, bukan berarti kamu akan bisa mengatasi BSOD sendirian. Tapi harapan saya, at least kita akan bisa menjadi sedikit lebih paham tentang apa yang terjadi di PC kita. Blue Screen of Death atau biasa disingkat BSOD terlihat serem, terdengar serem, dan pada prakteknya memang bisa beneran serem, bre. Karena kalau sampai PC kita blue screen, itu biasanya nggak bisa diselesaikan sendiri sama orang awam. Jadi butuh bantuan orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah saat blue screen terjadi, mungkin berikutnya dinyalain masih normal aja. Tapi kalau sudah muncul bibit blue screen tadi, akan ada potensi muncul yang berikutnya, muncul lagi, dan semakin lama akan semakin parah. Tapi walaupun terlihat serem dan bisa bikin panik, kadang-kadang BSOD ini bisa dibilang sebagai penyelamat kali ya. Jadi misalnya kita melakukan overclock yang tidak stabil, udah bisa masuk Windows tapi ternyata nggak berhasil jalan dengan sebagaimana mestinya. Akhirnya dari sistem memutuskan untuk ya udah blue screen kan aja biar sistemnya crash. Karena begitu crash semuanya akan berhenti. Jadi proses tadi overclock yang nggak stabil nggak akan berlanjut menjadi lebih parah dan akhirnya berhenti untuk menyebabkan kerusakan yang lebih parah lagi. Tapi gimana ceritanya kalau kita tidak melakukan overclock, kita pakainya normal-normal aja, tetap terjadi blue screen. Apakah bisa dibenerin sendiri? Bisa diusahakan, tapi masalah berhasil atau tidaknya kita coba dulu aja kali ya. Motherboard mid-class dengan fitur mewah, Asus ROG Strix B850F Gaming Wi-Fi. Pilihan pas untuk CPU Ryzen 9000 kamu karena sudah dilengkapi power solution canggih yang bisa mensuplai 80 M setiap stage-nya. Mensupport DDR5 8000 plus MTS yang sudah dilengkapi 2 slot M.2 Gen 5 dengan massive heatsink, PCI Express Gen 5 auto graphic, Wi-Fi 7 serta total 19 port USB termasuk USB-C 20 GB per second. Selengkapnya cek link di bawah. Secara umum ada dua penyebab terjadinya blue screen of death, software atau hardware. Dimana untuk software ini berhubungan dengan file system Windows-nya. Jadi Windows itu dia bisa jalan karena dia ada banyak sekali file yang harus berjalan bersamaan. Jadi semuanya harus ada. Kalau sampai ada yang hilang gitu ya, ya mungkin Windows-nya bisa jalan, tapi begitu ada proses tertentu yang harus jalan, karena filenya nggak ada, dia langsung nge-crash. Blue screen lah yang muncul. Hilang atau rusaknya file system ini kalau dibilang akibat pemakaian kita, misalnya kita nggak sengaja menghapus, kita nggak sengaja ngerubah atau mindah tempatnya, itu kecil kemungkinan bisa terjadi karena untuk saat ini Windows udah canggih banget. Mereka udah punya sistem pengamanan agar filenya ini baik-baik saja. Jadi foldernya udah dipisah dari folder data, udah gitu saat kita mau masuk harus ada akses admin dan sejenisnya, dan nantinya mau kita hapus manual kalau seandainya kita kesasar ke sana juga nggak bisa, dirubah juga nggak bisa dan sejenisnya. Jadi kalau kita bilang aman, seharusnya sih Windows udah aman-aman aja kali ya. Tapi ada satu kondisi di mana ternyata kita sebagai user dengan sengaja kita nggak ngerti apa yang kita lakukan, tapi kita sudah melakukan perubahan. Biasanya ini berhubungan dengan orang-orang yang nginstal program bajakan, di mana program bajakan ini kadang-kadang ada yang minta akses untuk masuk ke folder sistem. Ada yang menanamkan program secara otomatis, tapi dengan seizin kita. Ada yang minta kita untuk masuk manual ke sana, merubah sesuatu di sana, menghapus sesuatu di sana dan sejenisnya. Sampai akhirnya orang-orang yang sudah terbiasa nginstal bajakan ini merasa menjadi jago gitu ya. Oh, file ini dihapus nggak apa-apa. Padahal sebenarnya kita nggak terlalu paham apa yang sudah kita rubah, apa yang sudah kita hapus. Jadi selama pemakaian kita adalah pemakaian normal, sekali lagi nggak pakai program bajakan, terus dipakai juga untuk kerjaan sehari-hari senormalnya orang kerja lah, seharusnya rusak atau hilangnya file sistem Windows ini hampir tidak mungkin terjadi. Tapi ada satu kondisi di mana sistem Windows-nya sendiri yang ternyata mengacau, bre, dan akhirnya file sistem mereka rusak sendiri gara-gara mereka sendiri. Salah satunya adalah lewat Windows Update. Dan update ini berlaku untuk semua hal, dari update driver, update operating system Android, iOS, dan sejenisnya. Bahwa tidak semua update akan membawa kebaikan. Ada satu kondisi di mana ternyata update terbaru itu justru bikin masalah di PC kita, bukan di PC orang lain. Jadi di tempat lain bisa aman-aman aja, tapi di tempat kita begitu update malah ada yang error. Nah, semisal PC kita langsung blue screen nih dan kita ingat bahwa oh iya kemarin habis update, berarti ada kemungkinan bahwa errornya disebabkan karena update yang bermasalah. Nah, di sini yang bisa kita lakukan pertama adalah mencoba merollback update-nya. Caranya gimana? Bisa googling aja karena kalau dibahas di sini bakal panjang banget. Atau kalau nggak pengen rollback, kita bisa coba pakai
komen SFC Scan Now. Kalau pengen tahu detailnya, googling aja. Nanti akan banyak muncul tutorialnya gimana cara melakukannya. Kalau tadi SFC udah nggak mempan, rollback udah nggak mempan, iya cara satu-satunya yang bisa kita usahakan adalah menginstal ulang Windows-nya. Tapi kalau sampai udah diinstal ulang, ternyata masih blue screen, berarti yang jadi masalah bukan softwarenya, melainkan hardwarenya. Untungnya masalah hardware yang bisa menyebabkan blue screen ini belum tentu adalah karena kerusakan. Bisa aja blue screen-nya muncul karena ada error dikit aja, dimana nanti untuk bisa mengatasinya nggak terlalu susah, dan kalau udah ya udah sehat lagi. Di sini kita akan coba mengatasi blue screen dengan cara yang gratis dulu aja. Salah satu penyebab blue screen akibat hardware itu adalah karena sistemnya ada sedikit masalah dengan pengenalan hardware yang terpasang. Kegagalan pengenalan hardware ini juga belum tentu karena hardwarenya rusak. Jadi kalau misalnya GPU belum terdeteksi, bukan berarti GPU-nya yang harus diganti, karena ada yang namanya driver, dan driver ini software dan gratis untuk downloadnya. Jadi saat muncul blue screen, hal pertama yang perlu kita cek adalah drivernya. Apakah semuanya sudah terinstall dengan benar? Kalau misalkan kita merasa udah keinstall, nggak ada salahnya kita coba untuk hapus dulu semuanya, chipset driver terutama GPU driver, hapus aja. Habis itu diinstal ulang dan pastikan menggunakan versi driver yang sesuai dengan hardware yang terpasang. Kadang-kadang dalam blue screen sendiri akan muncul peringatan yang ada tulisannya tuh. Misalkan muncul kode seperti video TDR failure. Seringkali ini menunjukkan bahwa ada yang salah dengan GPU-nya, entah drivernya, entah hardwarenya. Kemudian system thread exception not handled juga bisa terjadi karena error dari GPU, atau driver IRQL not less or equal yang bisa juga disebabkan karena chipset driver yang bermasalah. Bisa, tidak selalu. Jadi solusinya adalah mencoba menginstal ulang drivernya dan pastikan bahwa versinya sesuai dengan hardware kita. Tapi kalau sampai drivernya udah dipastikan benar tapi blue screen-nya masih muncul, berarti kita coba cari jangan-jangan ada hardware lain yang bermasalah. Karena ada banyak hardware yang tidak butuh driver, seperti prosesor, RAM, SSD, hard disk, power supply, itu semua nggak butuh driver. Jadi saat kita pasang, ya udah harusnya sistem akan bisa mendeteksi secara otomatis. Mekanisme pengenalan software yang paling awal berjalan di sebuah PC adalah BIOS, Basic Input Output System. Jadi saat kita pertama menyalakan PC, sebelum masuk ke Windows, motherboardnya akan menjalankan software pertama mereka, BIOS, untuk mengenali semua hardware yang terpasang. Jadi begitu BIOS mengatakan, oke, semuanya sudah terpasang dengan benar dan sudah ada operating sistemnya, baru sistemnya berlanjut masuk ke Windows. Nah, untuk mengetahui apakah ada hardware yang bermasalah atau enggak, masuk ke BIOS dulu bre, dicek apakah semuanya sudah terpasang dan sudah terbaca dengan benar atau belum. Kalau semisal semuanya sudah terpasang di sana, sudah terlihat baik-baik saja sepertinya, tapi kok masih blue screen, nah BIOS ini dia adalah software, dimana saat dia membaca mengenali sebuah hardware, ya sebenarnya ada software yang berjalan di sana. Jadi ada kemungkinan softwarenya ini bermasalah. Dia belum bisa atau tidak bisa mengenali hardware yang seharusnya sudah terpasang di situ. Cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasi BIOS bermasalah ini adalah dengan reset BIOSnya. Clear CMOS atau cabut baterainya dan pastikan BIOSnya kembali ke kondisi default. Atau kalau memang diperlukan, update BIOSnya. Siapa tahu dengan update BIOS terbaru ada penambahan compatibility untuk hardware tertentu. Cuma sebelum kita mencurigai ada kerusakan hardware, nggak ada salahnya setelah semua kita tadi clear CMOS udah, terus update BIOS udah, bongkar pasang udah, install ulang Windows-nya. Karena bisa terjadi ada loop back bre. Loop ini maksudnya adalah kalau misalkan awal tadi blue screen muncul, itu adalah karena terjadinya error pengenalan hardware gitu ya. Kita nyalain sekali blue screen, nyalain 2 kali blue screen, 3 kali blue screen. Ternyata blue screen yang berkali-kali ini juga bisa menyebabkan ada file sistem Windows-nya yang bermasalah. Jadi nanti begitu kita udah selesai semua hardware, udah beres nih ya, kita pakai Windows yang sama yang tadi udah blue screen berkali-kali, ya bisa aja blue screen-nya nggak hilang karena tadi dia error karena hardware yang menyebabkan softwarenya ikutan error. Jadi paling aman setelah sebuah masalah hardware ini selesai, kita install ulang Windows-nya. Dan kalau masih belum bisa juga, berarti mungkin ada kerusakan hardware. Nah, kerusakan hardware ini umumnya nggak bisa kita selesaikan di rumah. Karena untuk bisa tahu hardware mana yang bermasalah, kita harus tes satu-satu. Kita nggak bisa bilang bahwa no display berarti GPU-nya yang rusak. Nggak bisa. Karena bisa jadi slot PCI Express-nya yang rusak. Bisa jadi controller di dalam prosesornya untuk mengenali GPU-nya yang bermasalah. Bisa jadi power supply-nya yang bermasalah. Dan mau nggak mau kita harus tes satu-satu. Lepas GPU-nya pasang di tempat lain bisa atau enggak. Motherboard yang kita sangka bermasalah, kita pasang GPU lain bisa atau enggak. Ganti power supply dan sejenisnya. Di mana hal ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh teknisi yang memang punya banyak spare hardware untuk dijadikan bahan uji coba. Di sini saya tidak bisa menyarankan untuk kamu
jalan-jalan ke forum atau grup. Kenapa? Karena di sana akan ada banyak sekali orang yang ngasih masukan, di mana semua masukannya akan berhubungan dengan semua hardware yang terpasang. Jadi begitu lu bilang, kenapa PC gua nggak display? akan ada yang bilang GPU, RAM, power supply, dan sejenisnya. Dan sudah tidak terhitung jumlahnya, korban PC error ini ngambil saran secara random. Oke, gue ganti power supply-nya dulu. Ternyata terlanjur beli, masalahnya nggak hilang juga. Jadi paling aman, kalau kamu nggak percaya sama tukang servis, cari orang yang bisa diajak ketemuan dan dia paham tentang bagaimana cara ngetes hardware bermasalah atau enggak. Semoga bermanfaat.